Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febrina dengan NIM 2003202125. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ISO 9001 pada mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7C. ISO bukan merupakan singkatan, tetapi diambil dari kata isos dalam bahasa Yunani yang artinya sama atau standar. ISO dijadikan suatu standar sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang bernama International Organization for Standardization. Organisasi tersebut diberi nama ISO, berdiri pada tahun 1947 yang bersifat organisasi non-pemerintah yang berpusat di Jenewa, Swiss. ISO tentang sistem manajemen mutu merupakan sistem ISO dengan seri ISO 9000 yang mulai dikeluarkan pada tahun 1987. ISO 9000 terdapat berbagai varian yaitu ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, dan ISO 9004. Jelas, beberapa fungsi dimiliki dari sertifikat ISO ini sendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, citra yang baik di kalangan bisnis. Memiliki citra yang baik di kalangan bisnis bisa membantu perusahaan menjalin kerjasama dengan lebih mudah. Di samping itu, dengan bermodalkan citra baik, maka perusahaan bisa melakukan negosiasi yang lebih efektif demi keuntungan perusahaan. Citra baik ini juga akan muncul di kalangan pelanggan perusahaan karena secara percaya diri, perusahaan bisa menyatakan bahwa standar kerja yang dimiliki benar-benar terverifikasi resmi dengan ISO 9001 ini. Pelanggan yang memahami hal tersebut akan meningkatkan loyalitas sehingga dari jadi pelanggan setia dan terus melakukan pembelian berulang. Yang kedua, menekan tingkat kesalahan pada produksi. Karena sudah berlandaskan dengan standar yang sesuai dengan ISO 9001, maka secara teknis tentu pelaksanaan produksi juga sudah lebih baik. Kesalahan dalam proses produksi bisa diminimalisir hingga titik terendah, sehingga kerugian akibat kesalahan teknis bisa dikurangi secara drastis. Tentu saja hal ini juga akan berpengaruh baik pada produk yang dihasilkan. Proses produksi yang optimal akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Dengan demikian, kemampuan bersaing di pasar akan terus menguat. Yang ketiga yaitu kualitas produk setara standar internasional. Jelas disebutkan pada bagian awal tadi bahwa ISO merupakan lembaga standarisasi internasional yang berhak menentukan standar atas apapun. Ketika perusahaan berhasil meraih sertifikat ISO 9001, maka dapat dipastikan produk yang dimiliki perusahaan memenuhi kualifikasi untuk dipasarkan secara internasional. Efeknya jelas pada kualitas produk yang dihasilkan. Semakin baik kualitas produk, maka semakin puas pula pelanggan saat menggunakannya. Lebih lanjut, produk bisa dipasarkan ke area yang lebih luas karena secara internasional sudah memenuhi standar yang ditetapkan ISO ini. Yang keempat, standar kerja perusahaan. Tak hanya dari segi output, berupa produk yang kualitasnya meningkat, ISO 9001 juga membantu meningkatkan standar kinerja perusahaan. Tentu, tak ada perusahaan yang bisa menghasilkan produk berkualitas tanpa sistem kerja yang handal. Perusahaan secara langsung akan merasakan peningkatan standar kinerja yang dimiliki. Sehingga
Setiap bagian bisa memberikan performa terbaik untuk kemajuan perusahaan. Perlahan namun pasti, perusahaan akan memiliki standar yang tinggi untuk banyak hal. Ini akan jadi pertanda baik sebab artinya perusahaan terus berkembang dan tumbuh ke arah positif. Penerapan ISO 9001. ISO 9001 merupakan salah satu sistem dasar yang mengatur manajemen standar mutu. Sistem ini dirancang supaya dapat membantu perusahaan untuk membuat produk yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Mutu dari sebuah perusahaan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan para konsumennya. Penilaian ini dapat didasarkan oleh fungsi produk atau jasa, kinerja, serta kualitasnya. Manajemen dari setiap perusahaan akan berpengaruh terhadap standar dan kualitas produk yang ditawarkan. Oleh sebab itu, diperlukan standar dan pengawasan manajemen yang baik supaya dapat membuat semua tatanan perusahaan menjadi rapi dan terstruktur. Untuk bisa mendapatkan sertifikasi, maka perusahaan perlu mengetahui serta dapat menerapkan berbagai syarat dan ketentuan yang terkandung dalam ISO 9001. Syarat dan ketentuan tersebut harus diimplementasikan secara terus-menerus. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem manajemen yang matang serta pengawasan yang terjamin. Dengan demikian, semua kegiatan perusahaan dapat berjalan sesuai dengan standar. Manfaat dari penerapan ISO 9001. Terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan ISO 9001. Manfaatnya dapat dilihat dan dirasakan oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan, karyawan, hingga konsumen atau pelanggan. Di antaranya yaitu yang paling utama yaitu manfaat untuk perusahaan. Pastinya perusahaan akan mendapat berbagai manfaat dari penerapan standar mutu ini. Berikut merupakan hal-hal yang didapat oleh perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kinerja sistem yang baik dan terstruktur juga dapat meningkatkan kinerja. Setelah sistem dan manajemen perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien, maka kinerja perusahaan juga dapat meningkat. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai tingkat dan keuntungan yang lebih besar. Jika dapat berjalan dengan stabil, maka perusahaan dapat lebih bersaing di skala global. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Sesuai dengan berbagai hal yang telah dibahas sebelumnya, mutu dari perusahaan memiliki ikatan yang kuat dengan kepuasan pelanggan. Menggunakan standar yang sesuai akan membuat konsumen semakin puas dengan produk atau jasa yang dipakai. Selanjutnya, kepuasan terhadap perusahaan dapat meningkat. Jika dapat dipertahankan, maka perusahaan dapat meningkatkan kuantitas konsumennya, sehingga keuntungan juga akan meningkat. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan sistem manajemen yang baik, maka berbagai kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien serta efektif. Hal ini dapat diperoleh perusahaan ketika menerapkan berbagai standar yang menjamin mutu mereka. Seringkali, berbagai masalah berasal dari tidak efisien atau tidak efektifnya operasional perusahaan. Hal ini sebaiknya segera dicegah supaya tidak menimbulkan berbagai masalah lanjutan.
Untuk yang selanjutnya, yaitu manfaat untuk karyawan. Manfaat dari penerapan ISO 9001 juga dapat dirasakan oleh karyawan dari perusahaan tersebut. Beberapa manfaatnya yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan dalam melakukan kerja. Jika perusahaan menerapkan berbagai sistem dan manajemen yang baik serta terstruktur, maka dapat mempermudah berbagai pekerjaan di dalamnya. Karyawan yang menjalani sistem tersebut dapat bekerja dengan lebih nyaman dan tingkat kepuasannya meningkat. Iklim kerja yang positif juga akan membuat semangat kerja karyawan menjadi lebih tinggi. Efek selanjutnya, mutu dari produk yang dihasilkan juga dapat lebih maksimal. Hal ini nantinya juga akan berdampak baik bagi perusahaan dan juga konsumen. Yang kedua yaitu kebanggaan terhadap perusahaan menjadi lebih tinggi. Bekerja di perusahaan yang memiliki standar mutu tingkat internasional dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi pegawainya. Hal ini dapat dicapai oleh perusahaan yang telah melakukan penerapan ISO 9001. Meningkatnya kebanggaan ini juga dapat membuat kualitas kerjanya meningkat. Yang ketiga, memberikan proses belajar adanya manajemen yang terstruktur. Adanya manajemen yang struktur dapat memberikan pembelajaran bagi seluruh elemen yang ada di perusahaan termasuk karyawannya. Proses evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus juga nantinya dapat memberikan berbagai pelajaran. Selanjutnya, pencapaian setelah penerapan standar mutu dapat menjadi motivasi bagi pegawai perusahaan. Yang terakhir, yaitu manfaat untuk konsumen. Karena penerapan ISO 9001 dapat meningkatkan kualitas produk, maka akan bermanfaat bagi konsumen yaitu yang pertama, produk atau jasa sesuai harapan. Dengan berbagai standar yang telah diterapkan oleh perusahaan, maka kualitas produk atau jasa yang dihasilkan juga dapat disuguhkan dengan maksimal. Harapan dari konsumen pun dapat terpenuhi. Yang kedua, semakin percaya dan mendapat rasa aman. Terdapat berbagai syarat dan ketentuan yang harus dilakukan untuk dapat melakukan penerapan ISO 9001. Hal ini memberikan jaminan untuk berbagi produk dan jasanya, serta mengurangi berbagai resiko yang tidak diharapkan. Selanjutnya, konsumen dapat lebih mempercayai produk tersebut. Perasaan aman juga timbul dari jaminan mutu dan kepercayaan tersebut. Yang ketiga yaitu kepuasan meningkat. Dengan jaminan standar mutu, konsumen dapat menerima jasa atau produk yang sesuai harapan, dapat dipercaya, serta memberikan rasa aman. Hal-hal tersebut dapat membuat kepuasan konsumen meningkat. ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu adalah salah satu standar internasional yang digunakan untuk memastikan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Versi terbarunya saat ini adalah ISO 9001. Dikeluarkan pada tahun 2015. Sesuai namanya, standar ini mencakup pengelolaan mutu dari seluruh aktivitas perusahaan atau organisasi yang terkait dengan produksi, pelayanan, dan kinerja secara keseluruhan. Karena itu, kenali bagaimana cara kerjanya untuk membantu meningkatkan mutu perusahaan atau organisasi. Apa sih sistem manajemen mutu itu? Sistem manajemen mutu
adalah suatu prosedur yang dibentuk untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan maupun tugas di internal perusahaan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan produk dan jasa dapat mencapai target secara konsisten. Sistem ini juga diartikan sebagai alat untuk membantu perusahaan mempertahankan kualitas secara keseluruhan. Sistem manajemen mutu melibatkan seluruh sumber daya manusia yang memadai serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Demi mencapai tujuan yang berkaitan dengan kualitas, perusahaan harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk karyawan, dalam proses mengelola, menjaga, dan meningkatkan kualitas dilakukan berdasarkan beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus konsumen. Perusahaan harus peka terhadap kebutuhan konsumen agar memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara tujuan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Yang ketiga, keterlibatan sumber daya manusia. Perusahaan harus menyesuaikan serta melibatkan karyawan secara keseluruhan untuk melancarkan seluruh fungsi operasional organisasi. Yang keempat, fokus pada proses. Agar menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, sebuah organisasi harus berorientasi pada proses. Hal ini dimaksudkan untuk penilaian sertifikat ISO 9001. Yang kelima, pendekatan sistem manajemen mutu. Prinsip ini diharapkan akan mempercepat tercapainya visi dan misi organisasi serta meningkatkan profit perusahaan. Yang keenam, perbaikan, berkesinambungan. Suatu organisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan efektivitas secara bertahap. Dan yang terakhir, pendekatan faktual. Keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta aktual sehingga bisa diselesaikan secara efektif. Ada 10 persyaratan yang dijabarkan dalam sertifikasi sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan ISO 9001, yaitu meliputi yang pertama skop atau ruang lingkup. Klausa ini memberikan gambaran umum tentang sistem manajemen mutu dan menetapkan ruang lingkup organisasi yang akan ditetapkan pada standar ini. Ruang lingkup tersebut harus jelas dan mencakup semua aspek yang terkait dengan produk dan jasa yang disediakan. Yang kedua, normatif referensi atau acuan normatif. Dalam implementasinya, standar ini juga perlu mencantumkan acuan normatif atau standar yang harus diperhatikan. Acuan normatif ini meliputi standar-standar yang relevan dan berhubungan dengan sistem manajemen mutu. Yang ketiga yaitu terms and definition atau istilah dan definisi. Sesuai namanya, klausa ini memuat istilah dan definisi yang digunakan dalam standar ISO 9001. Istilah dan definisi tersebut penting untuk dipahami seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi sistem manajemen mutu. Yang keempat, context of the organization atau konteks organisasi. Bagian ini memuat persyaratan terkait konteks organisasi, yaitu faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu. Persyaratan dalam klausa ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memahami konteks bisnisnya sehingga dapat menentukan sasaran dan tujuan yang tepat untuk perusahaan. Yang kelima yaitu leadership atau kepemimpinan.
Kepemimpinan diperlukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu diimplementasikan dengan efektif dan efisien, serta bahwa seluruh karyawan memahami pentingnya standar ISO 9001 ini diterapkan. Yang keenam, ada planning atau perencanaan. Klausa ini memuat persyaratan terkait perencanaan dalam sistem manajemen mutu. Perencanaan tersebut meliputi penetapan sasaran dan tujuan, penetapan rencana tindakan, hingga identifikasi risiko dan peluang. Yang ketujuh ada support atau proses pendukung. Bagian ini mencantumkan persyaratan terkait proses pendukung yang diperlukan dalam sistem manajemen mutu. Contoh proses pendukung tersebut meliputi manajemen sumber daya, pengendalian dokumen, dan catatan, serta komunikasi. Yang kedelapan yaitu operasional. Klausa ini memuat persyaratan terkait operasional dalam sistem manajemen mutu. Contoh persyaratan dalam klausa ini mencakup perencanaan dan pengendalian operasional, manajemen risiko, dan pengendalian proses. Yang kesembilan, performance evaluation atau evaluasi performa. Berikut adalah evaluasi terhadap performa organisasi atau perusahaan. Persyaratan pada klausa ini dapat mencakup pengukuran, pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja sistem manajemen mutu. Dan yang terakhir, improvement atau peningkatan. Klausa dalam ISO 9000 ini tahun 2015 yang terakhir adalah improvement, yang memuat persyaratan terkait peningkatan dalam sistem. Persyaratan dapat mencakup tindakan korektif, pencegahan, tindakan perbaikan, dan peningkatan berkelanjutan. Setiap klausa dalam ISO 9001 memiliki peran yang penting dalam membentuk sistem manajemen mutu yang efektif dan efisien. Misalnya, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi membantu organisasi atau perusahaan memahami dan menerapkan standar ini dengan tepat. Di sisi lain, konteks membantu dalam menentukan sasaran dan tujuan, sedangkan kepemimpinan, perencanaan, dan pengendalian operasional membantu memastikan bahwa sistem manajemen mutu diterapkan dengan efektif dan efisien. Proses pendukung seperti manajemen sumber daya, pengendalian dokumen dan catatan, serta komunikasi juga sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem manajemen mutu. Sementara itu, evaluasi dan improvement membantu untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan menerapkan seluruh panduan pada klausul tersebut, organisasi dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem manajemen mutunya. Selanjutnya, kendala menerapkan ISO 9001. Inti dari penerapan ISO 9001 adalah perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Sehingga dalam penerapan setiap organisasi atau perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di semua lini secara bertahap, sesuai dengan konsep. Terkadang, perencanaan matang yang sudah disusun sedari awal malah hancur di tengah jalan karena ternyata pelaksanaannya tidak semudah yang direncanakan. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penerapan ISO 9001 tidak berjalan mulus. Di antaranya, faktor yang paling dominan adalah yang pertama, kurang komitmen dari top manajemen. Komitmen dari manajemen puncak menjadi salah satu alasan terbanyak kenapa penerapan ISO 9001 tidak berjalan mulus. Tidak berjalan sama sekali atau hanya perolehan sertifikat belaka
yang tidak diikuti oleh penerapan nyata di lapangan. Ini terjadi karena sedari awal manajemen Puncak tidak mendorong tim perusahaannya untuk benar-benar menerapkan ISO 9001 pada perusahaan. Manajemen Puncak hanya ingin memperoleh sertifikat alih-alih perbaikan sistem manajemen perusahaan. Sehingga karyawan yang ada di level pelaksanaan setengah-setengah dalam menerapkan ISO 9001. Sebaliknya, jika penerapan ISO 9001 benar-benar dipromosikan oleh manajemen Puncak, ditekankan kegunaannya, dipromosikan manfaatnya, maka sudah tentu orang-orang yang ada di level pelaksana akan menjalankan sistem manajemen mutu secara konsisten. Yang kedua, tidak adanya keterlibatan dari karyawan. Harus diakui bahwa penerapan ISO 9001 akan merubuh sedikit banyak cara kerja para karyawan. Mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan bertahun-tahun tidaklah mudah. Harus ada komunikasi yang efektif dan imbalan yang setimpal sebagai bonus untuk perbaikan yang sudah dilakukan. Faktor kedua adalah kurangnya komitmen dari karyawan itu sendiri. Ada beberapa karyawan yang anti perubahan. Dalam arti tidak ingin mengubah cara kerja lamanya yang kurang efektif menjadi cara kerja baru yang lebih efektif. Biasanya, kasus ini terjadi pada karyawan senior yang telah bekerja sangat lama di perusahaan tersebut. Yang ketiga, koordinasi antara departemen yang minim. Penerapan ISO 9001 tidak akan sukses apabila satu bagian tidak berkoordinasi dengan bagian yang lain. Karena sistem manajemen mutu melibatkan semua bagian yang ada di proses utama maupun proses pendukung. Bila ada satu bagian yang tidak menerapkan ISO 9001, maka otomatis sistem tidak akan berjalan dengan sempurna. Misalkan, target produksi yang sudah direncanakan oleh manajer produksi tidak akan tercapai bila bagian HRD dan GA tidak menyediakan SDM dan mesin serta peralatan yang prima. Harus ada koordinasi yang efektif antar bagian agar keseluruhan proses berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu seringkali menjadi kambing hitam atas penerapan yang tidak lancar. Banyaknya proyek, membludaknya order, seringkali membuat penerapan ISO 9001 terabaikan. Padahal, bila perbaikan sistem disesuaikan dengan kebutuhan, harusnya overload pekerjaan sama sekali tidak akan mempengaruhi penerapan ISO 9001. Penyebab utama yang menyebabkan hal ini adalah sistem yang dibuat tidak sejalan atau inline dengan proses yang ada. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Keterbatasan SDM di sini bisa berupa kuantitas atau jumlah karyawan, maupun kualitas atau kompetensi karyawan. Dalam penerapan ISO 9001, kualitas SDM lebih penting ketimbang kuantitas. ISO 9001 tidak pernah mensyaratkan jumlah minimal karyawan dalam penerapan ISO 9001. Tidak pula dipersyaratkan bahwa hanya satu orang yang boleh menjabat satu jabatan saja. Rangkap jabatan dalam penerapan ISO sah-sah saja sepanjang fungsi-fungsi pekerjaan yang wajib dijalankan oleh bersangkutan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perusahaan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kurangnya sosialisasi dan komunikasi. Perlu dipahami bahwa merubah sistem tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan waktu yang cukup dan tim yang handal
agar penerapan ISO 9001 berjalan lancar. Seringkali yang menjadi penyebab ISO 9001 macet di tengah jalan bukanlah keterbatasan waktu dan SDM, melainkan kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari manajemen puncak. Ini menyebabkan orang-orang yang ada di level pelaksana tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam penerapan ISO 9001 ini.